Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, upaya mendidik dan membina diri sendiri. Lee Wan Ko menyadari bahwa waktu tidak bisa menunggu. Itu sebabnya berbuat kebajikan tidak bisa ditunda. Pria kelahiran Bagan Si Api-Api, Sumatera Utara, 46 tahun lalu ini percaya bahwa mendidik dan membina diri sendiri adalah pembelajaran seumur hidup. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang sepertinya sama, namun dengan niat dan tekad yang semakin murni, yaitu menemukan kebijaksanaan dan pencerahan dalam batin. Pelan-pelan ya. Kita satu keluarga, saling syukur, saling percaya. Perasaan Bapak gimana Pak hari ini? Iya gitu, enak lah kan, gembira lah kan. Nah kalau dulunya nggak pernah lihat 2-3 tahun, tapi sekarang sudah bisa lihat, sudah bisa tahu 4, 5 kan, kosong, sudah kelihatan kok gembira lah daripada biasa kan. Nah, cuma itu aja kan, bersyukurlah kepada Tuhan kita kan, telah bisa melihat kembali kita lantaran ada istilah pengobatan gratis kan. Boleh. Saya merasa bersyukur sekali karena ada kegiatan seperti ini, baksos yang dilakukan oleh yang dilakukan kegiatan seperti ini yang bekerjasama dengan Lancang Kuning dan Kodim. Ya mudah-mudahan kedepannya ada lagi kegiatan seperti ini karena saya merasa bersyukur sudah 10 tahun pandangan saya tidak terasa jelas ataupun remang-remang dan sekarang nampaknya sudah mulai terang. Belum bisa melihat kembali keadaan yang ada di dunia ini. Jadi kembali kami merasa bersyukur dengan adanya kegiatan yang dilakukan seperti saat-saat ini. Pertama kali buka mata? Pertama kali buka mata saya merasa terang seperti biasa. Cuman ya masih, karena mungkin baru pertama kali dibuka masih ada rasa-rasa pedih kalau berair mata. Cuman mudah-mudahan kedepannya nanti sembuh seperti sedia kala, itu harapan kami. Terus-menerus melatih dan membina diri sendiri adalah suatu pelajaran yang bisa jadi dilakukan seumur hidup tanpa berhenti. Itu sebabnya, tanpa henti dan tanpa kenal lelah, bakti sosial kesehatan besar tetap dan terus dilakukan. Bakti sosial kesehatan Timah Indonesia di Pekanbaru ini adalah baksos yang ke-83 kalinya. Namun angka 83 itu akan terus bergulir seiring bergulirnya waktu dan tekad untuk menanam dan berbuat kebajikan setiap detiknya. Karena hidup manusia terus bergulir, sikap bajik perlu terus dipupuk untuk mengimbangi dan membersihkan bagian-bagian negatif yang mungkin timbul di satu sisi kehidupan. Dalam sebuah bakti sosial kesehatan gratis, para pasien dapat terbebas dari berbagai kondisi yang membelenggu mereka, seperti katarak, bibir sumbing, hernia,
ataupun berbagai tumor yang membutuhkan bedah mayor dan bedah minor. Tetapi bukan semata itu tujuannya. Pembinaan diri yang terus-menerus menuju kebaikan sejati, itulah yang menjadi tujuan para relawan. Dengan menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain secara tulus, dengan sikap melayani tanpa pamrih, hal ini memberikan kekuatan tanpa henti untuk menjadikan diri sendiri, sesama, dan semua makhluk berbahagia. Panggilan untuk nomor 11 sampai 20 bisa langsung mengisi juga, ya. Karena untuk ini bagi yang kemarin bulan Februari itu tanggal 26 donor itu kalau belum nanti kan ini udah isi, kita akan ke kita sudah itu kan menuju ke tensi gitu. Hebat loh Dharma, luar biasa. Ini yang kelima benar. Yang kelima. Oh, oke. Mas santai. Kalau mulai bandara kan nggak apa-apa. Jadi memang waktu 18 Januari 2010 memang saya ada diperingati, dalam arti waktu tanggal itu saya waktu lagi main olahraga badminton, saya ampal. Ini yang saya bilangin satu peringatan untuk saya. Jadi bagi saya sangat cukup lah makan yang udah sangat liar juga, ya. Jadi akhirnya saya punya satu guru yang luar biasa. Saya mesti nggak boleh tunggu lagi untuk bervegetarian. Jadi setelah peringatan dan kejadian itu, saya bervegetarian. Itu di Juni, kalau nggak salah di Juni 2010. Saya udah bervegetarian sampai sekarang. Di balik itu, satu, kesehatan kita, dua, kita bisa menjaga bumi kita, yang mana semua manusia tahu. Ya, jadi kita masih sayangin bumi ini, sayangin langit ini. Ya, jadi baru bisa kita aman. Kalau kita nggak praktekkan, siapa yang praktekkan, siapa yang jaga? Kita mesti mulai kan dari diri kita. Jadi saya sekarang udah kuasain, dalam arti makanan itu cuma di pikiran. Betul, ya itu hawa nafsu kan, kembali di situ yang kita mesti kuasain. Terus-menerus mendidik, melatih, dan membina kepribadian diri, ibarat menggarap sebidang sawah subur di dalam hati. Kita harus berupaya sekuat tenaga membersihkan rumput liar dan bebatuan yang terdapat di dalamnya. Dengan begitu, baru dapat bertenggang rasa pada orang lain. Salah satu yang dilakukan Liwan adalah mendidik dirinya sendiri untuk berikrar vegetarian penuh. Tekad ini awalnya ia ikrarkan untuk kesehatan. Pada 18 Januari 2010, Liwan terkena serangan jantung saat bermain badminton. Setelah melalui pengalaman itu dan perenungan yang dalam, ia memutuskan untuk sepenuhnya bervegetarian sejak Juni 2010. Tidak hanya untuk kesehatan, secara perlahan namun pasti, ia merasakan dirinya menjadi lebih bisa mengendalikan diri. Baginya, pengendalian diri sendiri adalah bertanggung jawab atas diri sendiri dan mengelola diri sendiri dengan baik. Ya, jadi saya juga kepada teman-teman saya juga menghimbau bahwa bervegetarian adalah satu kesehatan kita, bukan untuk siapa-siapa. Jadi vegetarian adalah untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Kedua, baru kita untuk dunia ini. Ketiga, baru kita melunasin lah. Jadi mungkin di alam ini kan bukan kita sendirian saja. Dia bervegetarian itu karena pertama dia memang saya cakgo suka ya, tanggal 1 sampai 15 punya ya, itu memang udah lama puluhan tahun. Tapi bervegetarian itu dari tahun kayaknya udah 2 tahun ya, dari waktu dia kena itu jantung juga ya. Nah itu sejak itu dia bervegetarian total. Ya, saya sangat merasakan
ya, tapi kita tetap di seci harus tabah ya. Jadi karena ada kebersamaan, saya punya keyakinan ya, keyakinan besar karena juga memang seci ada di tangan kita. Mari, jadi saya mohonnya adalah buktikan setiap ada panggilan seci, luangkanlah waktu kita maju. Setuju? Setuju? Wah. Bagi saya yang pertama di seci dan yang bisa saya timba adalah bersyukur. Ya, jadi dengan bergabung dengan seci, saya dapat satu perubahan yang besar. Dalam arti saya bisa manage waktu untuk yang lain. Tadinya saya nggak ngerti, ya. Jadi waktu adalah hak saya. Ya, dengan mengertinya seci, saya rasa ini harus dibagikan. Ya, jadi untuk diri sendiri nggak ada gunanya itu. Ya, dan saya juga sudah mendapatkan itu. Ya, setelah melalui perjalanan sampai ini hari, saya sudah sangat mendapat itu berkahnya seci. Sangat bersyukur dan sangat happy saya. Ya, jadi sebelum tahu seci, saya mungkin karaoke lah, pergi jalan-jalan apa, nggak sebahagia saya melakukan di seci. Kalau di seci, ya sampai ke batin saya, mungkin kebahagiaan, kesenangan yang saya dapatkan cuma di luar saja. Ya, tapi kalau saya melakukan kegiatan seci sampai ke hati itu rasanya. Ya, jadi happy-nya beda. Ya, ini batin sama di luar. Saya lihat memang di luar sana banyak saudara kita butuh bantuan. Saya lihat di seci kasusnya luar biasa semua. Ya, jadi kita membantu sambil mengetuk mereka, membangkitkan potensi mereka. Ya, di balik itu kita juga menggugah yang punya supaya membantu yang tidak punya. Nah, itu tantangan yang luar biasa dan saya sangat menikmati ini. Kalau mengenai emosi jelas berubah drastis ya. Mungkin kalau saya bilang 180 derajat harus berubah. Karena kita melihat ini ya, kita dengan sabar melihat semua kasus yang saya tangani, mau nggak mau saya mesti sabar. Dulunya emosi sekali ya, karena yang saya lihat kean-keannya seci, mereka sangat menderita pun mereka bisa sabar. Loh, saya dengan sempurna ini kenapa nggak sabar? Itu tanda tanya besar. Jadi saya harus berubah total, harus sabar. Kakak kemana kakak? Kakak nggak ada. Hah? Ada di atas. Ada di atas, bilang nggak ada. Ada di atas. Masih Rayati, Mas Salim dong, Salim. Masih suka berantem nggak? Ayo berdiri lah. Susah dia udah gemuk ini kok. Aduh, Cuma jalannya nggak bisa. Jalannya nggak bisa. Jadi berangkat aja saya mesti harus rasanya bahagia. Kalau enggak bagaimana saya sampai ke Kananhu bisa bahagia mereka. Itu jadi udah satu tantangan gitu. Jadi saya juga selalu hari survei saya masih bahagia dulu. Dengan melihat kita sangat bersyukur karena banyak satu waktu tidak menentu. Manusia tidak dijamin, oh umur sekian, you bahagia, umur sekian, you kaya. Tidak, ya, waktu tidak menentu. Jadi kapanpun manusia bisa dipanggil, kapanpun manusia bisa sakit. Itu yang saya lihat. Manusia mesti berubah, ya. Jadi saya sangat kangen karena saya sudah dapat harus berubah. Karena manusia dan waktu tidak menunggu kita. Melakukan hal yang sepertinya sama terus-menerus adalah bagian dari upaya membina diri. Semakin mengerjakan kebaikan walaupun perbuatannya sepintas sama dan monoton, sebetulnya adalah mendidik diri untuk selalu memurnikan tekad dan mendalami makna cinta kasih. Mengasah diri seperti mengasah pisau, karena besilah yang menajamkan besi. Begitupun manusia menajamkan sesamanya.
Sejak pertengahan tahun 2006, Liwan telah mulai aktif melayani sesama melalui Yayasan Buddha Seci Indonesia. Pria kelahiran Bagan si Api-Api 46 tahun lalu ini memang pada dasarnya menyukai kegiatan sosial. Selain itu, ia juga gemar mempelajari Dharma sejak masa mudanya. Istrinya lah, Mailani, yang mengajaknya bergabung menjadi insan suci. Kini Liwan bertanggung jawab di Heci Utara dan menjadi koordinator Sheli 6. Ya, jadi memang dengan kacamata saya sendiri melihat di sesi ini banyak sekali kita bisa berbuat. Ya, jadi untuk kita juga harus sangat bersyukur karena yang saya rasakan kan kehidupan sekarang kan tidak kekal ya. Dari master ya yang luar biasa, jadi memberi kita satu ladang gitu untuk kita berbuat. Di sesi juga gimana ya kalau mau bilang sangat menantang ya. Jadi pertama adalah dari master dulu ya. Jadi master kita ini yang luar biasa dulu mengajar kita bersyukur ya. Jadi bersyukur terus harus bisa praktekkan bersyukur ini. Jadi dengan kecukupan kita, kemampuan kita bersumbangsilah. Tapi kalau di Seci luar biasa. Ya tiap hari bisa dipraktekkan. Kedua, ladangnya besar sekali. Jadi saya tertantang. Di sini saya tertantang untuk bisa buat lebih banyak. Jangan kebahagiaan itu yang kita rasain oleh badania. Kebahagiaan itu adalah batinia, itu yang asli. Batinia bahagia itu baru asli. Kalau melalui badania itu kan sangat duniawi. Saya ingat satu kata master, itu dalam bahasa Hokkien, itu cholaitun, mesti cholaitu. Itu sedikit saya kupas adalah demikian. Bagi setiap manusia mesti punya tabungan. Kalau manusia tidak punya tabungan, begitu dia perlu, susah kan? Nah, kalau kita ada tabungan, contoh sudah saya buktikan ya di tahun 2010 begitu kena, saya rasa itu mukjizat. Kalau enggak saya juga tidak ada hari ini. Saya yakin sekali dengan mukjizat ini. Nah, saya diberi kesempatan lagi. Makanya kesempatan ini saya mesti buat lebih dengan hati lagi lah gitu. Jadi saya mesti apa-apa dengan kebijaksanaan yang tinggi. Master maunya memberi apa yang orang butuh, bukan apa yang mau kita berikan. Kalau apa yang mau kita berikan kan gampang. Kita yang nggak suka, kita berikan. Seci enggak. Seci, kenapa Seci mesti survei? Itu kan. Kita ingin tahu apa yang mereka butuh. Baru kita jembatani. Ini sebetulnya juga kita ngembangin cinta kasih ya. Jadi seniman-seniman kita yang sudah berupaya keras, kita juga mesti memperhatikan kesehatan beliau. Ya, jadi seniman-seniman ini berjodoh lah sama kita. Ya, kita sangat perhatiin mereka. Ya, makanya diadain baksos. Dengan adanya baksos, kita kan baru bisa lebih mengenal mereka. Ya, lebih dekat pada mereka, dan kita bisa langsung mengetahui jikalau ada penyakit-penyakit yang mereka juga kadang mau berobat kan kekurangan biaya begitu. Setiap orang wajib bertanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri, melakukan yang pantas dilakukan sebelum berupaya mempengaruhi orang lain melalui sikap perbuatan nyata. Kalaupun belum mampu mempengaruhi orang lain, lakukan saja hal-hal yang pantas dilakukan dengan hati tulus tanpa pamrih. Berulang-ulang, terus-menerus, demi melatih diri sendiri. Ya, kalau saya memang
Pesan master yang luar biasa adalah buka pintu hati kita yang lebar-lebar. Anggap aja semua adalah guru. Ya, yang simpel demikian. Jadi apapun dari relawan, masukannya, kritikannya apa, kita terima aja. Kita terima aja dulu, kita tenang dulu. Disitulah hikmahnya. Kalau kita langsung membantah, itu kita udah rugi. Nah, namanya kalau bisa adalah jadilah pendengar yang baik. Ikutin saja. Karena keindahan sebuah kelompok bergantung dari keindahan masing-masing pribadi tiap individunya, tindakan untuk terus mendidik, melatih, dan membina diri sendiri adalah tindakan belajar seumur hidup demi kebahagiaan semua makhluk. Sikap mawas diri karena proses pembinaan yang terus-menerus dipupuk membuat tiap individu menjalani bagiannya dalam kehidupan ini dengan baik. Memang dalam menjalani kehidupan, belum tentu semuanya berjalan dengan baik tanpa rintangan. Namun bagi individu yang tegar dan berpengalaman, tentu dapat menghadapi segala kemungkinannya dengan baik kapan saja. Itulah yang memungkinkan ucapan dan sikap syukur terus berkumandang tanpa putus ke hadapan Yang Maha Kuasa. Liwan menerima dirinya sebagai bagian dari bodhisatwa dunia. Ia sendiri sadar dirinya belum sepenuhnya sempurna dan mau berjalan menuju kesempurnaan itu. Kita semua adalah bagian dari dunia yang memiliki peran penting tersendiri dalam kehidupan ini. Proses pembelajaran untuk melatih diri adalah proses yang perlu kita jalani dengan setia. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.